Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar SKI. Materinya adalah masyarakat Yathrib sebelum Nabi SAW hijrah. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah letak kota Yathrib itu? Jadi anak-anak, dahulu kota Madinah namanya Yathrib. Jadi sebelum disebut Madinah bernama Yathrib. Kota Yathrib terletak di sebelah utara dari kota Mekah. Kota Yathrib dikelilingi oleh pegunungan sehingga tanahnya sangat subur dan menjadi pusat pertanian dan perkebunan. Kepercayaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ada 3 anak-anak. Ya, jadi sebelum Nabi hijrah di Yathrib itu ada 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Yathrib. Apa itu? Yang pertama adalah, anak-anak tolong diperhatikan. Yang pertama agama Yahudi. Ya, jadi agama Yahudi ini bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihissalam yang kitab sucinya kita kenal dengan Taurat. Betul. Suku yang menganut agama Yahudi antara lain adalah Bani Koinuko, mohon maaf salah tulis, Bani Nadir, Bani Gotafan, dan Bani Quraidah. Itu yang dianut pertama, ya, kepercayaan yang pertama atau agama yang pertama di Yathrib, ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, masyarakat Madinah sebelum Yathrib adalah beragama Nasrani yang berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kitab sucinya Injil. Masyarakat Yathrib yang memeluk agama Nasrani ini berasal dari Bani Najron. Asal mulanya dari Bani Najron, anak-anak ya, penganut agama Nasrani oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan pada benda-benda dan kekuatan alam. Jadi masyarakat Yathrib ini sebagian masih mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka ini menyembah pohon yang dianggap mempunyai kekuatan, batu besar, sungai, bahkan matahari, bulan, dan lain-lain. Jadi mereka menyembah benda-benda dan kekuatan alam yang mereka anggap suci dan bisa memberikan kekuatan. Ini adalah 3 kepercayaan masyarakat Yathrib sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik anak-anak, selanjutnya kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, suku Aus dan Khazraj. Anak-anak, nama suku Aus dan Khazraj ini berasal dari nama 2 orang laki-laki kakak beradik. Aus dan Khazraj namanya. Keturunan mereka ini terbagi menjadi 2 kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya dan sama kuatnya. Yang akhirnya anak-anak, mereka saling bermusuhan. Dan kedua suku ini saling berselisih selama 120 tahun. Tidak ada bangsa atau golongan yang hendak mendamaikan mereka. Suku Aus dan Khazraj ini adalah bangsa Arab pendatang awalnya anak-anak yang berasal dari Yaman. Jadi mereka datang ke Yathrib ini diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi secara bergelombang. Kedatangannya ke Yathrib ini disebabkan bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balkis Kerajaan Saba. Ya, selain bencana alam, kedatangan suku Aus dan Khazraj dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan di negara asal mereka. Akhirnya mereka pindah ke Yathrib. Kemudian selain itu ada juga suku Yahudi. Ini yang berada di Yathrib adalah kaum pendatang juga anak-anak. Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Kedatangan suku Yahudi ke Yathrib ini pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi secara bergelombang juga seperti Aus dan Khazraj. Mereka datang ke Yathrib untuk menghindari dari kejaran bangsa Romawi yang menganggap suku Yahudi ini kaum pemberontak di negaranya. Jadi suku Yahudi melakukan pemberontakan terhadap bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Jadi untuk menghindari kejaran tentara Romawi, suku Yahudi akhirnya pindah ke Yathrib, ya. Nah, suku Yahudi di Yathrib ini terdiri dari 3 kabilah besar, 3 kelompok besar. Yang pertama kabilah Koinuko, kemudian kabilah Nadir, dan kabilah Quraidah. Mereka di Yathrib menempati wilayah yang berbeda-beda anak-anak.
Jadi kabilah Nadir ini mendiami wilayah Aliyah di lembah Baton ya. Dan kabilah Quraidah mendiami wilayah Mazhur sebelah selatan Madinah. Sedangkan kabilah Qainuqa mendiami wilayah kota Madinah. Ya, walaupun mereka ini satu suku Yahudi, tetapi kehidupan mereka tidak harmonis. Mereka sering berselisih dan juga bertengkar. Jadi walaupun memang satu suku, karena berbeda-beda suku tadi ya, dari suku Yahudi, mereka juga sering bertengkar anak-anak. Sekarang keadaan ekonomi dan peradaban masyarakat Yasrib sebelum Nabi hijrah ke Yasrib anak-anak. Perlu diketahui bahwasanya kota Yasrib ini merupakan daerah perkebunan dan merupakan penghasil terbesar dari pertanian dan perkebunan adalah kurma, penghasilan mereka yang terbesar, dan anggur ya anak-anak ya. Jadi selain bertani, penduduk Yasrib juga berternak. Adapun hasil ternaknya ini seperti onta, kambing, kuda. Pasar yang terkenal di Yasrib adalah pasar Bani Qainuqa, dan mata uang yang digunakan di Yasrib adalah dirham dan juga dinar ya. Jadi memang di Madinah itu atau Yasrib terkenal dengan perkebunan kurmanya sampai sekarang anak-anak ya. Nah, seperti kurma ajwa itu hanya tumbuh di kota Madinah, yang mungkin anak-anak sering mendengarnya ya. Kemudian kehidupan di Yasrib juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di antaranya mulai dari rumah bertingkat, kemudian terdapat halaman rumah, meja dan kursi dan lain-lain yang mencerminkan perkembangan peradaban masyarakat Yasrib pada waktu itu. Ini sudah mulai peradabannya. Jadi rumah sudah mulai bertingkat anak-anak pada waktu materi itu. SKI pada kali ini mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.